Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas. Malam hari ini kita ada topik yang cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari berita beberapa minggu ke belakang ini membahas mengenai bursa karbon ya, atau IDX karbon. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas spesifik mengenai topik ini ya. Tapi tentunya juga buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar saham seperti biasanya bisa ditanyakan juga. Malam hari ini kita kedatangan influencer Kevin Billy ya teman-teman ya. Pasti udah tahu Kevin Billy siapa. Kebetulan aku juga udah pernah live nih sama Bro Kevin. Teman-teman malam hari ini bisa nanya-nanya juga ya kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham kalian atau juga mungkin potensi-potensi saham yang kalian udah perhatikan, bisa tanya nih pendapat atau opininya dari Kevin Billy begitu. Nah, buat teman-teman juga di sini kalau misalnya ada kalian yang belum punya akun RDN bisa buka di e-form.sukorsekuritas.com ya teman-teman ya. Dan juga untuk kalian yang belum download aplikasinya bisa ke App Store, search aja Spot by Sukor Sekuritas. Nah, kemarin juga aku sempat ya minggu lalu kasih info buat teman-teman Cuan Troopers nih kalau misalnya ada yang belum punya belum join Telegramnya Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Kita punya nih Telegramnya Sukor Sekuritas, itu ada 2 channel ya. Satu channel itu one way communication, jadi situ dikasih informasi mengenai rekomendasi saham, dan juga ada CTDU ya teman-teman ya, Cuan Troopers Daily Update. Di situ kalian bisa lihat berita-berita seputar pasar modal yang sudah terkurasi ya. Di dalamnya juga ada harga-harga komoditas ya, karena banyak banget kan informasi yang harus kita saring. Dan di dalam CTDU ini, di dalam Cuan Troopers Daily Update ini kalian udah bisa dapat semua yang perlu kalian tahu ya. Dan itu ada di dalam Telegram yang one way. Dan satunya lagi adalah yang two way communication ya, Telegram discussion, buat teman-teman nih bisa ngobrol sama teman-teman trader atau investor lainnya sesama Cuan Troopers. Ya kalau misalnya kalian belum join, boleh DM aja di Sukor Sekuritas, nanti dibantuin sama adminnya Sukor Sekuritas. Oke, buat malam hari ini kita akan membahas mengenai analisa emiten penghuni IDX Karbon ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga seputar dari bursa karbon nih yang baru mulai ini gitu ya, boleh banget ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat dulu nih. Oke, ngobrol santai aja ya malam hari teman-teman. Kalau mau nanya langsung aja di comment section, nanti kita pilih pertanyaan-pertanyaan teman-teman Cuan Troopers. Oke, halo bro. Halo, halo. Oke, entry-nya keren banget ya, dari langit-langit langsung. Suara gua jelas gak ya, Bro? Aman sih, aman, aman, aman. Oke, siap. Oke, pertama-tama thank you banget ya Bro Kevin ya, Yes. udah willing menyisakan waktu ya di Jumat malam ini gitu kan. Siapa tahu sibuk gitu kan. Nah, dan tentunya banyak juga teman-teman Cuan Troopers yang grateful gitu ya buat kehadiran lo nih malam hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Kita pengen tahu nih insight atau enggak pendapat lo juga lah seputar topik malam hari ini gitu kan, karena judulnya adalah analisa emiten penghuni IDX Karbon gitu Ya. kan. Mungkin nggak harus langsung analisa, mungkin teman-teman juga di sini kan banyak yang nggak tahu nih bursa karbon itu apa gitu dan Ya. sebagainya. Nah tapi sebelum kita sampai ke topiknya, seperti biasa langsung aja nih gue mau nanya mengenai pendapat lo terhadap market kita minggu ini. Kalau misalnya hari ini kan kita lihat kan dia 0,0 turun ya, 0,03 Ya. gitu kan. Secara 5 hari juga actually seminggu ini minus ya, 0,75%. Nah, what do you think nih about market sekarang? Sepi kah atau ada potensi? Boleh di-share sama teman-teman Cuan Troopers. Oke, mungkin update ya, mungkin berapa hari terakhir ini buat teman-teman yang nggak gitu liatin market tiap hari banget. Jadi belakangan ini memang khususnya mungkin 3 hari terakhir ya, semenjak sebelum libur itu memang market kita drop, koreksi lumayan dalam, dan sekarang ini by technical sedang menguji
support trendline jangka pendeknya. Jadi sebenarnya kita tuh udah uptrend mulai dari 17 Juli ya, dari pertengahan Juli udah mulai bikin higher high higher low, udah cukup oke sebetulnya. Cuma sekarang ini lagi ngetes support nih di sekitar 69 sampai 69.30. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi mau buy on weakness, menurut gua kalau misalkan untuk pantulan ke atas beberapa persen, menurut gua sekarang momentumnya resikonya rendah lah. Artinya kalau misalkan udah jebol 6.900, mungkin menurut gua udah boleh raise cash lagi nih. Itu untuk dari sisi teknikalnya. Karena menurut gua secara sampai akhir tahun, mungkin menurut gue kita masih bakalan ngerasain koreksi lagi ya. Mungkin tapi koreksinya, kalau gue mungkin worst case-nya ini sampai 6770 lah. Ini worst case skenario. Jadi kalau misalkan any price ya teman-teman dapat harga IHSG-nya pas di 6770, mungkin range-nya kasih range sampai 6820 gitu ya. 50 poin menurut gue itu momen yang bagus buat teman-teman misalkan mau buy on weakness nih untuk di keep sampai ke 2024. Tapi secara overall menurut gue kalau misalkan kita tarik lumayan jangka menengah gitu ya, 6 bulan atau 1 tahun ke depan, outlook gue sih sebenarnya IHSG masih bisa ke atas ya. Mungkin kita bakalan lihat IHSG retest di resistance all time high-nya ya, malah di 72 sampai 73. Cuma makanya kalau misalkan nanti ada koreksi-koreksi dikit nih, kan lumayan ya, 6770, 6820 menurut gue itu untuk buy on weakness cukup menarik gitu ya. Karena menurut gue setelah naik lumayan tinggi, kalau misalkan kita lihat dari daily atau time frame 1 jamnya, sebenarnya ketika chart candle IHSG kita bikin higher high, itu MACD-nya nggak berhasil bikin higher high, justru udah 3 kali ini bikin lower high ya. Kita bisa ngomong ini bearish divergence. So artinya kalau misalkan nanti ada koreksi, menurut gue itu wajar aja karena udah lumayan lama kan, dari pertengahan Juli sampai pertengahan September gitu, udah 2 bulan kita naik terus gitu, belum ada koreksi yang terlalu berarti. Jadi ya nggak apa-apa lah kita koreksi dulu, istirahat sebentar. Justru udah harus siap-siap lagi nih nanti ya di dekat-dekat area bawah gitu, 6770 range sampai 6860 mungkin kalau menurut gue udah boleh mulai cicil ya, tinggal porsinya dibesarin ke bawah untuk buy on weakness. Overall gitu bro, kalau misalkan gue lihat IHSG-nya ya. Oh, oke, I see. Jadi tadi kalau misalnya gue tangkap berarti butuh 6 bulan lah ya sampai 1 tahun ke depan gitu ya untuk naik gitu Ya, ya. betul. Kalau misalnya estimasi lu untuk sisa bulan di tahun ini, apakah akan tetap begini aja sideways atau akan lewat dari 7.000 atau gimana nih? Kalau secara teknikal katanya gimana? Kalau gue lihat ya, kalau by technical sampai akhir tahun menurut gue belum bisa lewatin all time high, belum bisa nyentuh sana lah. Tapi mungkin target 7.000 di tahun ini menurut gue cukup visible bro. Jadi seandainya nanti turun ke 67 something, 68, terus rebound sampai ke lewatin 7.000 lagi, area-area situ menurut gue bisa ya untuk sampai di Desember di tahun ini. Itu sih. Tapi kalau misalkan untuk all time high-nya lagi, menurut gue mungkin baru akan kejadian di 2024 ya, menurut gue. I see. Oke. Thank you ya bro ya buat pandangan lo nih terhadap pergerakan market sekarang ini ya. Jadi dari sisi technical analysis gitu kan. Dan mungkin pertanyaan gue jadi, menurut lo, jadi untuk market sekarang ini dengan keadaan sekarang ini, apakah ini wait and see atau ini lebih ke arah tetap ada opportunity atau bagaimana nih? Kalau misalnya dari lo aja, ini kan opini ya. Jadi kalau dari lu sendiri melihat dengan keadaan market sekarang itu bagusnya gimana nih? Sebelum kita ngobrolin ke topik selanjutnya nih, gue pengen tahu banget nih pendapat lu untuk hal ini. Ya, kalau misalkan gue lihat ya sekarang, kalau misalkan sekarang kondisi teman-teman ini lagi bingung nih, lagi galau banget antara mau mulai beli atau masih simpan cash buat nanti buy on weakness. Kalau menurut gue ya, personally ini kita bakalan ada koreksi ya. Jadi mulai cicil ketika nanti dia udah mulai di 6860, porsinya sampai bawah itu semakin besar. Jadi untuk beli sekarang, menurut gue better untuk wait and see. Karena memang kita lagi ada di support, cuma support uptrend yang kelihatannya udah mulai melemah beberapa hari terakhir. Tapi kalau misalkan mau spek, bolehlah sedikit kita masuk karena jaga aja di level 6.900 itu boleh. Cuma untuk masuk banyak agresif bakalan lanjut rally yang lumayan panjang kayak yang kita alamin dari bulan Juli, menurut gue belum. Jadi wait and see, buy on weakness. Kalau mau trading kecil ya, bagi porsi aja, menurut gua sekarang nggak apa-apa. I see. Nah ini penting banget nih pasti buat teman-teman cuan troopers pengen
tahu Ya, gitu ya istilahnya dari tanggapan lu juga gitu kan bagaimana menanggapi keadaan sekarang gitu kan apalagi buat teman-teman cuan troopers yang bisa dibilang mungkin jam terbangnya belum terlalu banyak lah ya di dalam dunia investasi ataupun trading. Pasti istilahnya pendapat itu bagus lah ya buat teman-teman sekarang yang nonton untuk bisa dijadikan pertimbangan juga gitu ya teman-teman ya. Tetap kalian disclaimer ya kalau misalnya mau belajar atau mengambil keputusan itu baik lagi ke kalian masing-masing ya, tetap lakukan riset kalian juga ya di your own research. Oke. Kita lanjut kali ya. Sekarang nih menurut lo nih ngomongin tentang sentimen ya bro. Kira-kira ada nggak nih sentimen yang lu perhatiin nih selama ini kira-kira terjadi di pasar modal gitu kan? Sentimen mungkin banyak, tapi kan biasanya kita juga kurasi ya. Maksudnya kan sentimen apa aja nih kira-kira yang memang patut gitu kan kita perhatikan gitu kan. Contohnya mungkin dari secara global atau nggak mungkin domestik yang kira-kira ada potensi nih begitu kan ya, atau mungkin juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan juga supaya bisa berhati-hati gitu kan. ya. Boleh nggak di-share sama teman-teman Cuan Troopers nih kira-kira ada sentimen-sentimen apa aja nih yang supaya kita yang nonton malam hari ini bisa aware. Ya. Mungkin ini ya, kalau misalkan menurut gue sentimen dalam negeri yang bisa benar-benar ngegerakin market arahnya lebih jelas kemana adalah deklarasi capres-cawapres sama partai politik pendukung, bro. Karena sekarang menurut gue ya, terutama fund-fund besar yang memang lagi hitung-hitungan ya, kelihatannya ya, kira-kira mereka bakal dukung siapa, karena hitung-hitungannya masih belum jelas, belum ada deklarasi dari cawapresnya gitu. Padahal kita tahu cawapres ini jadi kadang-kadang bisa jadi faktor penentu ya, karena kita udah tahu presidennya siapa, sekarang tinggal pembagiannya bakalan lebih kemana dari cawapresnya. Jadi once menurut gue udah sampai daftar gitu ya, udah sampai mendaftarkan diri, udah jelas namanya siapa, partai politik mendukung sudah siapa, menurut gue baru akan lebih jelas lagi arah market, karena fund-fund besar, smart money sudah mulai akan ada hitung-hitungan gitu, mereka akan plot dukungan ke siapa dan kelihatannya baru ada sentimen lebih lanjut ke sana. Plus satu lagi menurut gue ya, karena kita ngomongin cawapres, kita bisa spekulasi mungkin sentimennya akan ada ketika salah satu grup gitu ya, atau pemenang atau yang punya grup di bursa terus tiba-tiba maju jadi cawapres, menurut gue sentimennya bisa pro banget ke sana sih. Jadi kalau misalkan kita tahu kan nama-nama beberapa pengusaha yang akan maju, mungkin ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandi gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan dua nama ini berhasil maju, ini bisa jadi sentimen positif lah, at least jangka pendek buat saham-saham yang terrelasi sama dua figur ini menurut gua. Sama mungkin satu lagi ya, kemarin juga kan kita sempat ada bahas tuh yang tentang konstruksi ya, dimana sebenarnya setelah hilang bertahun-tahun terakhir gitu ya, tiba-tiba konstruksi mulai bottoming, mulai naik, dan flow-nya juga kelihatan cukup konsisten. Jadi menurut gua isu yang tren yang lagi akan panas tuh beberapa waktu ke depan tuh itu ya, bisa yang bakal kita bahas ini karbon ya, IDX karbon. Mungkin trennya sementara itu ketiga ini, bro. Oke, ya. Thank you ya, bro ya. Jadi ini buat teman-teman Cuan Troopers ini ada beberapa sentimen gitu ya yang diperhatikan sama Kevin Billy ya, dan tentunya buat teman-teman juga bisa menjadi pegangan juga ya kalau misalnya melihat berita ya. Topik-topik yang tadi udah di-mention itu bisa menjadi sesuatu yang kalian perhatikan juga nih begitu ke depannya. Oke, kita mau masuk aja langsung nih ya ke topik kita malam hari ini. Nih aku mau encourage dulu buat teman-teman ya yang nonton malam hari ini. Tadi udah ada beberapa yang nanya. Tetap ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan boleh aja di Q&A-nya ya, di question box-nya tinggal tap aja. Kalau mau tentang saham nih udah ada yang nanya ya, tadi tentang Akra contohnya, dan juga tadi ada yang nanya tentang apakah akhir bulan Desember ada Santa Claus Rally dan sebagainya. Nanti itu akan kita jawab ya teman-teman ya di penghujung dari IG Live kita malam hari ini. Oke bro, jadi ngomongin tentang IDX Karbon nih. Apa itu IDX Karbon bro? Apa itu bursa karbon? Oke. Mungkin boleh jelasin buat kita yang nonton malam hari ini. Boleh. Jadi kurang lebih gini teman-teman, sebenarnya ternyata banyak
banyak pertanyaan, sebenarnya banyak berita yang bahas tentang IDX karbon, bursa karbon, tapi belum banyak yang paham nih kira-kira gimana ini buat apa gitu loh, cara kerjanya gimana, dan apa hubungannya sampai bisa nguntungin emiten. Jadi teman-teman mungkin boleh siapin catatan barangkali kalau ada yang mau nyatet. Dan ini lagi-lagi ini beda sama sebenarnya di tahun lalu tuh ya, akhir tahun 2020 itu, 2022 itu pernah ada yang namanya IDX LQ45 Low Carbon Leaders. Itu launching di B20 gitu ya. Dan ini beda dari itu. Kalau misalkan yang waktu itu, yang IDX LQ45 Low Carbon ini isinya ya saham-saham yang dianggap cukup ramah lingkungan gitu untuk dimasukin ke indeks ini. Dan ini beda sama IDX Carbon atau carbon trading yang kemarin ini dirilis gitu ya. Jadi menurut gua kita harus tahu dulu kalau ini memang beda gitu ya. Dan buat teman-teman yang ngelihat IDX Carbon, kenapa harus ada IDX-nya gitu-gitu kan. Kadang-kadang takutnya disalahartikan tuh jadi saham gitu. Jadi menurut gua gini, kalau misalkan kita ngomongin perusahaan yang ada di bursa kita, itu terutama mungkin Indonesia ya, negara berkembang yang perusahaannya nggak semua, masih dikit lah yang fokus banget sama lingkungan. Makanya di setiap aktivitasnya itu banyak banget yang mungkin efek gas rumah kaca yang dampaknya nggak bagus sama lingkungan. Nah, pemerintah itu ada regulasi yang membatasi, oke, perusahaan ini batas karbonnya, batas emisinya sekian. Let's say dia 80% gitu. Terus ada perusahaan lain yang memang industrinya beda, dia dikasih limit mungkin 90%. Terus ada lagi perusahaan lain dikasih limit beda-beda. Nah, setiap perusahaan itu ada limitnya, dan kalau misalkan perusahaan itu emisi gas buangnya yang merusak lingkungan itu melebihi limit yang telah ditetapkan, itu nantinya akan ada namanya pajak karbon yang bertahap pemerintah akan bikin. Nah, pastinya perusahaan-perusahaan itu bakalan mikir gimana caranya supaya dia nggak bayar pajak karbon terlalu besar. Selain dia jadi perusahaan yang lebih ramah lingkungan, tapi ya seramah-ramahnya perusahaan semen tetap aja nggak ramah gitu kan, tetap aja ada gitu ya, ada yang dibuang. Nah, sekarang mereka tuh lagi pusing gimana caranya mengurangi emisi dengan cara dia punya produksi diganti atau dia nambahin limit. Nah, kayak tadi limit yang dibahas kan udah ditetapkan tuh sama pemerintah. Nah, bursa karbon ini atau carbon trading ini sebenarnya itu untuk membeli limit, lebih ke sana. Jadi teman-teman misalkan punya perusahaan limitnya melebihi batas nih. Nah, kalian cari perusahaan mana yang bisa jual limit itu. Artinya perusahaan yang menjual itu harus cukup green. Harus kayak misalkan, makanya kemarin tuh sentimennya kemana? Ke Arko gitu kan, ke Kin, yang mana dia punya pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, yang pasti mereka akan dapat ekstra kredit gitu ya, tambahan karbon. Nah, perusahaan-perusahaan yang merasa daripada gua ngorbanin produksi dengan jadi lebih green, mendingan gue beli aja limit perusahaan-perusahaan itu. Jadi dia tuh mikirnya lebih ke profit mana nih, lebih cuan mana, ngurangin limit atau beli limit sebenarnya. Nah, jadi beberapa itu makanya lucunya adalah ya udahlah, daripada pusing mikirin kayak gitu, mendingan beli aja dari perusahaan lain yang memang jauh lebih green. Ya, bukan jauh lebih green, malah memang perusahaannya fokusnya ke green energy gitu. Kayak pembangkit listrik tenaga air, yang tenaga surya itu kan udah pasti green gitu kan. Itu pasti limitnya besar banget. Nah, di sini limit ini bisa diperjualbelikan akhirnya, dan dampaknya ke bursa adalah perusahaan-perusahaan yang bisa menjual limit bakal dapat pendapatan ekstra sebenarnya. Kayak misalkan kita ngomong beberapa perusahaan contohnya gitu ya. Contohnya Pertamina Geothermal ya. Pertamina Geothermal itu udah berhasil jual, bahkan sebenarnya di tahun 2022 juga udah berhasil jual, tapi memang pendapatannya ini belum terlalu signifikan. Ya masih relatif kecil lah. Itu masih 0, masih 0, sekian persen dari total pendapatan. Cuma kan ya namanya duit gitu ya, tetap aja income, tetapnya pendapatan masuk, dan hopefully bisa jadi lebih besar dengan adanya carbon trading ini. Karena ya makin lama makin kesini pasti pajak karbon atau kelebihan itu bakal dikenain denda yang jauh lebih besar. Jadi menurut gua supply demand-nya bakal ada, so perusahaan-perusahaan yang punya extra limit ini bisa markup
karena ada demand. Jadi kurang lebih begitu teman-teman tentang carbon trading yang kemarin ini lagi rame. Makanya yang diuntungkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang related to green ya, yang ada tanda kutip green. Oke, menarik banget ya nih teman-teman Cuan Troopers ya penjelasannya. Jadi cukup membuat kita ngerti juga begitu ya apa itu bursa karbon nih. Jadi bursa karbon itu kalau yang gue tangkap sih bro, jadi kayak jual beli ini ya, kredit ya, pengeluaran karbon dioksida lah ya atau gas rumah kaca gitu ya. Jadi jual kredit gitu. Jadi istilahnya lempar-lemparan lah, siapa yang butuh lebih besar gitu kan limitnya dikasih buat yang lebih membutuhkan dan sebagainya gitu kan. Dan tentunya ini semua kan strategi perusahaan juga kali ya, lihat-lihat pengeluaran, expenses juga kan, hitung-hitungannya. Oke, menarik. Tapi bro, yang mungkin menarik nih bro, ya. dari semenjak dibuka kita malah lihat ya nama-nama besar yang membeli itu adalah bank ya. Jadi nah itu gue baca tuh ya. Jadi karena kadang-kadang kita pikir oh mungkin yang bakal beli adalah perusahaan-perusahaan yang pakai coal gitu. Contohnya semen gitu ya. Produksi semen butuh bakar pakai coal, emisinya banyak gitu ya. Terus mereka bakalan fokus beli. Ternyata ya mungkin balik lagi, tapi mungkin teman-teman harus research lagi karena limitnya itu bisa beda. Mungkin karena industrinya memang dia adalah produksi seperti itu, chemical ini itu yang pasti mungkin dikasih limit lebih besar. Cuma yang menarik adalah kok banyak bank yang beli nih. Nah ternyata kita ngobrolin beberapa teman, ternyata bank ini emang lagi lomba supaya mereka jadi green banking gitu. Kenapa kok green banking kan? Kadang-kadang gue nanya gitu juga awalnya, apa hubungannya nih banking kok harus jadi green gitu? Karena kan memang gini, bank kan pasti masih pakai listrik gitu ya untuk operasionalnya. Terus di beberapa juga masih ada yang paper. Jadi tuh mereka sebenarnya mau berusaha untuk lomba lah. Mereka tuh lomba gengsi-gengsian untuk dapetin gelar green banking nih yang pertama. Kalau bisa mereka nggak usah kurangin emisi, mereka beli aja semua kan uangnya banyak tuh, banyak cash tuh, mereka bayarin supaya tercatat sebagai, makanya namanya net zero ya, net itu berarti semua secara keseluruhan gitu. Walaupun dia ada minus, kalau dia beli jadi plus ya tetap netnya 0 gitu. Nah itu yang ternyata menarik, mereka lomba untuk jadi green banking. Apakah nanti naikin value mereka karena mereka jadi green banking pertama? Ya we'll see lah. Tapi menurut gua harusnya enggak sih, karena kalau misalkan gua udah punya bank, gua udah pakai BCA, ya dia mau green nggak green ya tetap mau nggak mau gua pakai gitu. Iya. Itu sih yang menarik itu sebenarnya itu. Ya. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi dari tadi secara sistem, secara teknisnya lah ya. Kalau misalnya kita mau belajar mengenai bursa karbon, kita juga belajar juga ini sebenarnya ada, mungkin bisa dibilang sedikit ada urusannya sama pamor kali ya bro ya kan. Masih cari nama juga begitu kan. Karena ya bisa dibilang ini kan sesuatu yang baru digalakan juga kali ya bro ya, bisa dibilang itu kan ya. Tadi kan lu juga mention katanya masih dalam tahap apa ya tadi, masih dalam proses lah ya gitu kan, masih diramaikan begitu kan. Jadi apalagi baru ASEAN kemarin juga gitu kan, banyak banget topik diskusinya kan membahas tentang environment juga begitu kan. Jadi ya mungkin ada hubungannya sama itu juga sih. Oke. Ya ini teman-teman udah mulai banyak nanya-nanya ya, kita tampung dulu nih. Ada yang bilang berarti greennya nggak real katanya. Oke ya, ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, lanjut ya. Nah tadi kan lu ada mention nih bro, ada kira-kira ada beberapa saham nih yang diuntungkan karena bursa karbon ini gitu kan. Contohnya tadi kayak lu bahas mengenai Kin, atau nggak mungkin ada brand juga maybe gitu kan. Nah saham karbon tuh maksudnya gimana sih? Ini kan banyaknya teman-teman Cuan Troopers juga yang mungkin masih kurang ngeh gitu, apa hubungannya jual beli karbon ini sama saham gitu kan, yang bisa mengakibatkan mungkin saham ini harganya jadi naik turun atau memberikan sentimen yang positif atau bahkan mungkin negatif. Mungkin boleh jelasin ya teman-teman Cuan Troopers. Iya, jadi gini, kayak tadi gue bilang ya, jadi misalkan teman-teman punya perusahaan yang memang secara lebih green dari perusahaan yang gue punya gitu misalkan. So gue pasti akan mencari perusahaan kalian untuk beli gitu ya limitnya. Nah menurut gue dengan adanya peraturan ini ya pasti itu bakal ningkatin demand, karena ini kan lagi digodok nih pajak ekstranya mau seberapa besar.
Dan nanti menurut gua bakalan cukup besar. Sehingga beberapa perusahaan yang punya liquid cash, ini udah nabung dulu nih, beli duluan. Daripada nanti peraturannya jadi, si yang punya limit ekstra ini malah makin jual mahal. Gitu, makin jual mahal karena peraturan udah jadi, udah lebih saklek gitu kan. Biasa kan kalau di Indonesia kan ketika peraturan dirilis gitu ya, kajian-kajiannya udah ada, tapi learning by doing gitu, pelaksanaannya berjalan aja. Nanti bakal ada revisi-revisi lagi gitu. Nah, menurut gua pemerintah cukup serius karena kita tahu ya, kemarin kan Pak Luhut yang ditunjuk untuk ngurusin polusi-polusi ini. Jadi menurut gua kerjaan beliau tuh selalu 4 jempol, bro. Jadi menurut gua nggak main-main gitu ya ketika dia mutusin akhirnya setelah dia ditunjuk mulai rame lagi nih dibahas ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita lihat ya dari pendapatan perusahaan, mungkin teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya. Contoh ya, gue ambil contoh Pertamina Geothermal deh, kan dia naiknya paling cukup signifikan untuk kemarin. Nah, di 2022 itu pendapatan dari kredit karbonnya si Pertamina Geothermal ini cuma 11 miliar sebenarnya. Di compare tuh pendapatan dia keseluruhan itu cuma 0, even nggak nyampe 0,2%. Gitu. Jadi perusahaan sebesar itu menghasilkan 11 miliar gitu ya, 0,2% aja dari total pendapatan. Oke, coba contoh lagi deh. Misalkan nih ya, kita bilang brand yang tadi mau IPO. Nah, brand ini kan udah ngejual juga ya. Itu cuma 0,6%, which is sebenarnya jauh lebih besar ya, 3 kali lipat dari Pertamina Geothermal gitu. Nah, cuma ini kan 2022 ketika belum galak nih pembahasannya. Nah, nanti ketika udah galak, kayak tadi gue bilang, di mana udah ada nih, mungkin dulu di mana nggak terlalu banyak lah, karena mungkin cuma formalitas perusahaan cuma mau disebut sebagai green, sustainable, gini bla 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 gitu, jadi belinya dikit, ya udah belinya dikit, demand sedikit. Nanti kalau udah ketat, di mana banyak nih. Nah perusahaan yang punya kan mau nggak mau bisa main gitu kan, maksudnya bisa main itu bisa naikin harga. Nah nanti berarti kita bisa lihat nih perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, itu bakalan jauh lebih besar lagi nih income-nya. Nah, itu perusahaan yang besar. Apalagi perusahaan yang kecil, yang market cap-nya kecil, income-nya kecil, tiba-tiba bisa jualan. Nanti bakalan lompat tuh earnings-nya berkali-kali lipat mungkin. Malah mungkin pendapatannya jauh lebih besar dari carbon trading. Makanya yang kenceng tuh apa? Arko, Kin gitu kan. Karena sebelum mereka rame, sebelum mereka naik ini, kan mereka punya valuasi tidak sebesar Pertamina Geothermal atau brand. Gitu ya. So, nanti ketika mereka jual, income-nya bakal langsung boom, gitu ya, beratus-ratus persen gitu, bagus, laporan keuangan cantik, semua masukin berita, bikin research, kencang valuasinya. Makanya kalau mau spek ya sebenarnya, kalau misalkan kalian teman-teman percaya ini bakalan run dan bakal serius ditegakkan gitu ya peraturannya, ya silakan mendingan menurut gue spek ke yang relatif lebih kecil, karena itu yang pasti bakalan boom banget dari sisi pendapatannya. Kalau misalnya kita lihat Pertamina Geothermal 0,2, let's say naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, masih even belum 1% dari total gitu. Jadi menurut gua untuk turn around yang benar-benar boom, kalau misalkan ngincer emang yang jackpot, mainnya di yang relatively small cap gitu, untuk dampaknya ke emiten-emiten yang ada di bursa. Gitu bro. Oke. Menarik ya, jadi ini kita ngomongin tentang potensi lah ya bro, bisa dibilang kayak gitu ya. Potensi apa yang akan terjadi ke depannya, begitu kan. Dan bisa dibilang juga mulai menimbun kredit karbon gitu kan, apalagi dengan regulasi pemerintah ya, semuanya sudah mulai dicanangkan, digalakkan. Inilah yang menjadi ya menjadi sesuatu lah ya yang perlu diperhatikan juga begitu. Nah, tadi lo udah mention kan, jadi mungkin yang untuk yang lebih valuasinya lebih kecil lah, mungkin lebih menarik kalau misalnya memang IDX Carbon ini nanti ke depannya itu memberikan cuan gitu kan. Apakah ini the only cara analisanya atau mungkin ada lagi nggak nih bro, kira-kira kalau kita balik ke topik kan analisa emiten penghuni IDX Carbon nih, kira-kira mungkin lo ada angle lain nggak yang perlu diperhatikan nih? Kalau misalnya malam hari ini ada teman-teman cuan troopers yang pengen mulai seleksi nih, kira-kira saham apa aja nih yang related sama karbon, begitu yang mungkin akan memberikan profit ke depannya. Iya, oke. Kalau tadi kan kita ngomong point of view-nya adalah emiten yang bisa ngasih limit ekstra ya.
Iya. Kayak mungkin kita contohnya Pertamina Geothermal, Kin sama Arco gitu ya, yang bisa ngejual. Nah sekarang point of view kita coba dibalik sampai ke perusahaan-perusahaan yang memang limitnya terbatas. So mereka akan mulai bikin anak usaha sendiri untuk mengcover si induk gitu, yang limitnya besar. Jadi mereka akan beli dari anak usahanya ini. Karena balik lagi, business owner yang punya grup besar pasti relatifnya mau bakalan uangnya itu muter di circle grupnya dia gitu kan, dibanding harus keluar. So kalau misalkan ini jadi, menurut gua grup-grup besar ya kayak Medco, kayak Barito itu bakalan lebih masif ekspansinya ke green. Jadi Medco gitu ya, melalui Medco Power gitu ya, bakalan lebih mungkin ya capex-nya dikesanain gitu ya, fokus buat beberapa saat sampai mungkin kelihatannya udah lebih menguntungkan nih dibanding harus beli sama perusahaan luar. Makanya kita lihat brand juga mau IPO nih gitu kan. Brand mau IPO sebenarnya ya kita lihat Barito Group, BRPT udah berapa lama gitu di bursa, tapi kenapa momentumnya sekarang nih? Brand baru di IPO-in, kenapa nggak 5 tahun yang lalu, kenapa nggak 5 tahun lagi gitu kan? Jadi menurut gua ada dua opsi yang menarik nih. Kalian mau beli yang itu, yang jual, atau kalau sudah ketinggian, kalian spekulasi ke green energy company besar karena mereka bakalan fokus di sana untuk ngurangin keluar. Gitu. Jadi bisa jadi kita lihat perusahaan-perusahaan yang green punya grup besar, let's say brand atau yang mau IPO ini nanti earningnya juga bakal bagus karena Baritonya fokus ke sana gitu loh. Dibanding mereka bayar company lain keluar. Jadi menurut gue ada dua POV itu yang perlu kita cek sih, karena balik lagi ya ini kan bisnis ya, menurut gue pemerintah mau sebenarnya perusahaan yang green itu sedikit lebih diuntungkan lah karena keluar ini, tapi nggak bisa juga memberatkan perusahaan-perusahaan besar karena kan ya balik lagi ketika misalkan Medco-nya atau Barito yang ininya mereka berhenti produksi atau SMGR semen-semenan berhenti produksi itu kan bakal pusing sendiri juga. Jadi kalau bisa ya profitnya dibagi ke sana supaya mereka punya capex yang lebih besar ya supaya Indonesia dilihat lebih green lah, menurut gue sih outlook-nya ke sana. Jadi lebih ke ini juga sih karena mungkin kemarin G20 ini itu bahas iklim ini itu terus mulai rame juga di Jakarta, mulai ada polusi gitu-gitu. Jadi menurut gue ya momentumnya pas lah untuk ngeluarin bursa karbon gitu. Ya, ya, setuju. Ya, jadi memang, ya benar ya bro ya. Jadi kalau bisa dibilang realitanya, nggak mungkin serta-merta berubah semuanya ke Ya, green gitu ya. betul. Jadi, Betul. tapi gue suka banget ya tadi kata-kata lo yang mention mengenai ya at least ngasih something lah ya buat perusahaan-perusahaan yang udah berusaha untuk go Ya, green gitu kan. Dan mungkin juga ini sebenarnya hanya sedikit apa ya dorongan aja gitu ya ya. buat banyak bisnis kita ke arah yang lebih lebih baik lah ya Ya. buat lingkungan begitu kan. Karena, Oke. karena karena kalau misalkan kita lihat ya historical ya, dulu gue pernah ngobrol sama teman tentang Arco sama Kin yang memang dari awal bisnisnya udah pembangkit listrik dengan renewable energy gitu ya, surya, tenaga surya, air gitu ya. Itu bener-bener nggak dilihat bro, jarang banget. Bahkan kita lihat chartnya dulu ya, kalau sebelum liquid itu nggak gitu liquid. Di per tiknya bisa cuma ratusan lot gitu. Itu menurut gue kan kayak ya memang mereka dari awal udah green gitu ya, profit memang waktu itu kencana energi profit, cuma profitnya belum banyak gitu. Tapi kan ya balik lagi dia mau ekspansi seberapa besar gitu kalau misalkan profitnya nggak besar juga. Jadi menurut gua ya mungkin bagi-bagi lah ya bro ya, bagi-bagi biar nggak terlalu terpusat, so mereka juga bisa sambil jalan gitu. At least Indonesia bisa ada sesuatu gitu yang di blow up di next G20 meeting. Menurut gua sih lebih ke sana ya. Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, teman-teman Cuan Troopers, gue mau ingetin ya sekali lagi, ini IG Live-nya di save ya. Jadi kan bisa nonton di Instagram Sukor Sekuritas. Karena ada beberapa nih yang baru join juga. Mungkin ada teman-teman yang bilang gue masih nggak ngerti nih katanya mengenai perkarbon-karbonan ini. Trust me, gue juga sama gitu ya. Tapi beberapa minggu lalu coba baca-baca juga nih karena cukup menarik juga gitu ya. Gue paling Ya, suka bahas-bahas mengenai potensi begini ya, maksudnya spekulasi dan sebagainya ke depannya gimana. Dan tentunya kita sebagai investor yang baik gitu ya teman-teman ya, kita juga perlu ya untuk istilahnya mengedukasi diri kita nih dengan cara salah satunya adalah dari TikTok malam hari ini. Mungkin obrolannya kita masih ringan-ringan aja ya, gitu kan, nggak usah berat-berat.
Tapi at least buat teman-teman yang nonton malam hari ini, jadi ada sedikit rasa lebih penasaran lah ya untuk mengetahui apa sih karbon-karbon ini lah gitu kan bahasanya. Oke, kita tinggal 15 menit lagi. Sekarang kita coba jawabin pertanyaan teman-teman Cuan Troopers kali bro ya, apa-apa ya? Silakan. Boleh. Oke, ya. Jadi ini ada yang nanya nih bro, Sema Oasa, nih gue giniin deh supaya muncul dia caranya gini nih. Tes, oke. Sema Oasa Mutu apakah termasuk nih bro katanya di bursa karbon nih? Oke, gue lihat ya. Kalau gue lihat memang gue belum buka laporan keuangan seberapa besar perusahaan-perusasahaan ini bisa berkontribusi ya. Jadi kalian masih cek lagi aja. Cuma gue lihat ya yang di highlight adalah beberapa perusahaan yang memang kemarin ini cukup ramai gitu. Jadi menurut gue volume memang ada ya di SEMA. Dan kalau misalkan gue lihat Mutu ini kan jadi company yang jadi kalibrasi lah ya, atau dia jadi yang ngecekin gitu. Jadi menurut gue bisa berdampak, cuma mungkin belum ke sana banyak ya. Jadi menurut gue memang fokus dulu ke emiten yang memang fokusnya dari awal core bisnisnya emang udah langsung green. Jadi menurut gue kalau misalkan ditanya termasuk ada dampaknya, cuma menurut gue bakalan jauh lebih besar impact-nya. Kita lihat lompatan earning saya itu di Arko sama KIT. Menurut gue fokus kedua itu udah cukup sih. Sama mungkin brand ya, walaupun valuasinya cukup mahal karena mereka lihat momentum ya, IPO untuk green energy ini lagi bagus, mereka IPO-in, valuasi cukup tinggi, tapi ya namanya valuasi ya bisa semakin tinggi lagi. Jadi menurut gue untuk pick-nya adalah di 3 itu yang core-nya. Oke, jadi buat pertanyaan ini tadi ada yang nanya juga nih, brand buy or buy. Itu udah dijawab ya sama lu ya tadi ya bro ya, untuk brand. Oke. Kita coba ini ada yang nanya nih, mungkin kita bahas sedikit tentang Akra nih bro ya. Dari Muhammad tanya, saham Akra bagaimana ya? Apakah saham Akra ditabung per bulan untuk jangka panjang itu bagus atau tidak? Ya, oke. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, Akra yang mulai kita tahu lah dia punya core bisnis kan dulunya adalah oil related ya. Mungkin nggak fokus ke oil lah, tapi gimana distribusi oil. Terus kemudian mulai mulai nyenggol ke lahan industri ya. Tapi kalau menurut gua lihat apakah bagus ditabung untuk jangka panjang, menurut gua ini karena masih berhubungan sama commodity related, gua personally kurang suka untuk nabung jangka panjang di saham-saham yang walaupun nggak langsung komoditi tapi ada bau-bau komoditinya. Menurut gua belum bisa kita jadiin instrumen yang untuk jangka panjang yang paling bagus. Masih ada yang lain yang lebih oke. Oke, thank you bro untuk jawabannya. Yep. Lanjut lagi pertanyaan, ini ada yang nanya dari Rods Panjaitan yang nanya mengenai saham Indika Energi bro, Indi. Tanggapan lo gimana nih? Hari ini dia minus 0,45%. Ya, oke. Kemarin ini juga ya, rame juga. Kemarin gue sempat ngobrol sama siapa, ada kelihatannya ada rumor gitu ya, dengar kelihatannya ada yang mau di IPO ini si anak usaha yang produksi motor listriknya. Cuma ya we'll see lah. Cuma by technical memang sekarang ini Indi masih cukup uptrend, walaupun beberapa hari terakhir ada buangan yang cukup besar ya. Artinya kalau misalkan teman-teman mau spekulatif buy, menurut gue di dekat-dekat 2100 oke. Ya, jaga aja mungkin di level 2000 itu boleh. Kalau misalkan jebol 2000 udah deh exit dulu aja. Jadi risk-nya jaga kurang lebih 5% ya, masuk di sekitar 2100, 2000 jebol boleh exit. Menurut gua arahnya ke sana. By technical dulu aja karena menurut gua belum terlalu gimana lagi sih sentimennya ke emiten ini. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya dari Effendi Lim ya. Ini nanya nih, tadi dia salah satu juga nanya mengenai batu bara. Apakah harga call masih bisa ke 200? Saham batu bara apa masih menarik? Nah, menurut lo gimana nih saham batu bara? Oke. Batu bara gua ya. Ya, menurut gua cukup menarik, cuma menariknya lebih ke call yang kayak ADMR ya, call yang untuk industri ya terutama ya. Jadi kita tahu kan dia punya call kan beda jenis gitu ya. Jadi masih menarik, cuma menurut gua personally sekarang lebih suka call yang modelnya kayak ADMR dibanding call yang untuk PLTU. Harganya masih
bakalan oke. Menurut gua masih bakalan oke, masih mungkin nggak bisa lompat yang sampai kayak parah banget gitu ya beberapa waktu lalu. Coba menurut gua di harga sekarang kita udah sama-sama tahu juga produksi beberapa bisa dicari juga berapa dia punya cost buat produksi. Ya sekarang harganya jauh di atas itu ya, itu masih profitnya masih banyak banget. Menurut gua ya memang dia kan based on kontrak gitu ya, kontrak jual. Tapi kan kalau misalkan kontraknya tahun sebelumnya udah habis, dia bikin kontrak baru kan pasti akan mepet-mepet atau ngikutin ke harga acuan sekarang gitu ya. Walaupun itu bukan harga acuan yang dia jual ke perusahaan menurut gua. Tapi ya tetap oke lah. Tapi kan karena kan misalkan harganya naik dari kontrak tahun lalu ya pasti akan ada apresiasi. Kecuali ya yang dijual buat ke pemerintah. Menurut gua masih oke ya, tapi untuk yang fokusnya lebih ke industrial kayak ADMR atau mungkin kalau misalkan mau lirik-lirik yang kayak gitu ya mainlah ke yang ekspor ya, yang ekspor itu menurut gua lebih oke dibanding yang main dalam negeri. Oke. Alright, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini sekarang pertanyaannya datangnya dari gua nih, bro. Yes. Kita belum sempat tadi bahas mengenai sektor nih. Ya. Ya kan? Jadi mungkin dari sisa akhir tahun ini sama let's say pertengahan tahun depan lah ya. Menurut lo kira-kira ada nggak nih dari pendapat lo aja? Opini seorang Kevin Billy. Ya, sektor-sektor apa nih yang mungkin bisa diperhatikan sama teman-teman Cuan Troopers yang ada potensi memberikan keuntungan lah. Gitu. Menurut gue masih cukup bullish sama consumer cyclical ya. Mungkin teman-teman bisa lihat retail ya, karena kita lihat sebenarnya mungkin story-nya masih story yang sama apa yang gue share beberapa waktu lalu. Mungkin even dari tahun lalu pun gue udah cukup suka gitu sama retail gitu ya, terutama sama Ace Hardware yang pasti kita tahu juga ya, dia refresh-nya kencang banget juga dari 400 ya, dari 400-an sempat udah ke 800, itu udah double. Terus kalau misalkan ada koreksi menurut gue boleh entry, karena gue personally masih cukup suka ya yang berhubungan sama mass market, sama daya beli masyarakat yang mungkin ya probability cukup besar untuk perputaran uang nih bakal terjadi besar banget bro di menjelang 2024 menurut gue. Karena gini, sekarang kan kalau misalkan kita lihat ya, ya oke lah, kita nggak bisa ngomong mungkin money politik terjadi atau enggak, tapi setiap pemilu itu pasti akan ada order-order, mungkin media iklan, mungkin baju, mungkin spanduk, yang ngerjain itu banyak UMKM gitu ya, perusahaan-perusahaan kecil gitu yang didistribute ke sana. Jadi menurut gua ini bisa jadi booster juga, mereka dapat uang, beside of mereka dapat amplop langsung, itu ya kita sama-sama tahu ada atau enggak di area kita. Menurut gue itu bisa jadi booster, mereka akan belanja, so perputaran uang ini akan jadi jauh lebih besar. Karena ingat gini, teman-teman, kayak kita tahu media gitu ya, berita, kalau misalkan biaya untuk maju sebagai caleg itu cukup besar ya, caleg DPR, DPRD dan apapun itu cukup besar gitu ya. Karena gini, mereka yang nyalonin diri, mereka punya uang banyak yang udah dikumpulin gitu ya, terus uang itu dipakai untuk nyalek. Nah, nyalek ini kan ada timnya orang banyak gitu ya, mereka siapin baju, siapin media kampanye, ini itu, artinya perputaran uang yang selama ini dikumpulin sama beberapa persen orang yang kaya banget gitu ya, akhirnya mereka nyalek, akhirnya mereka keluarin duit gitu, yang mana duit itu bakalan terdistribute ke orang-orang yang relatively ekonominya menengah ke bawah. Nah, nanti mereka ini akan meningkatkan keinginan mereka untuk belanja lah. So, menurut gue, retail sektor menurut gue masih cukup menarik. Cuma, ya kita sabar-sabar dikit lah. Kayak contohnya, satu yang gue paling suka kan Ace Hardware gitu ya, MAPI gitu. Itu kan udah cukup naik tinggi. Ya kita tunggu ada koreksi, baru entry lagi. Cuma menurut gue, temanya masih akan ke peningkatan spending masyarakat. Pasti akan kenanya langsung ke emiten-emiten yang retail related ya. Menurut gue sih gitu bro. Oke, ya setuju ya bro ya dengan sentimen-sentimen yang ada gitu kan. Tadi juga ada yang mention di sini bilang supermarket di Kota Medan lagi sepi, daya beli menurun. Gue langsung googling sendiri aja sih. Pertumbuhan ekonomi kita gitu ya, maksudnya daya beli domestik kita itu gimana, dan itu actually konsisten ya di atas 5% begitu kan, dan tentunya ini data ya yang bisa menunjukkan bahwa benar gitu ya. Gue setuju sama yang Bro Kevin mention mengenai sektor retail ya bro ya.
bisa diperhatikan lah ya. Oke, oke, oke. Oke, lanjut lagi. Kita coba cari nih pertanyaan teman-teman cuan troopers. Tadi ada yang nanya lagi nih mengenai, tadi nanya tentang saham-saham media, itu tuh mungkin ada hubungannya sama pemilu kali ya. Tadi kan lo udah mention. Oke. Ada yang nanya nih bro, saham WLTJ. Gimana nih tanggapan lo mengenai saham WLTJ? Halo bro, sorry bro, agak nge-lag. Gimana Ya, tadi bro? halo? Udah aman? Ya, jelas ya? Ya, ya. Aman. Ada yang nanya bro, mengenai saham WLTJ nih. Kira-kira bagaimana tanggapan lo mengenai saham WLTJ? WLTJ, oke. Iya. Consumer goods ya. Ya. Oke, menurut gua personally consumer goods sekarang gua lagi avoid dulu. Ya, cuma kalau misalkan kita lihat kemarin itu udah ada volume yang cukup oke di Unilever ya. Menurut gua ya bolehlah mulai dilirik-lirik lagi. Toh WLTJ udah koreksi lumayan dalam. Mungkin by technical gua bakalan coba entry kalau misalkan dia kan dia rally-nya udah panjang nih. Ya mungkin sekitar dekat-dekat 1.600 gini udah boleh lah untuk entry. Nah, kalau misalkan dari tadi kan tuh tanya Akra ya, Akra. Nah, gue personally lebih suka kalau misalkan mau nabung ya di emiten-emiten kayak gini, di WLTJ. Walaupun ya tunggu agak murah dikit lagi, 1.600 lah. Deket-deket saat 1.600, oke kok. Misalkan kita lihat ini kan swing beberapa hari terakhir kelihatannya udah jadi ya. Menurut gue tinggal tunggu volume, ya oke lah, ini oke kok, bagus kok WLTJ. Mungkin beli di area-area sekarang deket-deket 1.600 boleh. Kelihatannya swingnya udah jadi. Menurut gue harusnya balik ke 18 itu nggak susah lah. Oke, oke. Ya, ya. Oke, thank you banget Bro Kevin untuk jawabannya ya untuk LTJ. Yes. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ini teman-teman aku mengingatkan sekali lagi ya, tadi kalau ada kalian pertanyaan masih bingung-bingung mengenai karbon, ini tadi sama Bro Kevin udah dijelasin dari awal ya. Kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan sedikit mungkin boleh nonton di Sukor Sekuritas ya di IG-nya kita. Karena tadi penjelasannya cukup menjelaskan ya buat teman-teman yang mungkin belum ngerti sama sekali. Tadi bahasa juga cukup simpel ya untuk kita bisa pahami begitu. Dan mungkin untuk 2 menit terakhir deh, gue mau ngasih nih kira-kira ada nggak lu pesan-pesan nih buat teman-teman cuan troopers nih untuk menghadapi keadaan market yang lagi seperti sekarang ini. Apalagi hari ini kayaknya agak sepi gitu ya. Iya. Nah, boleh nggak nih bro, kira-kira strategi lah atau enggak mungkin cara mengantisipasi market saat ini apa nih yang mau di-share buat teman-teman cuan troopers? Oke. Mungkin ini dulu ya, thank you ya udah di-invite nih hari ini. Mungkin teman-teman yang tadi agak kelewatan boleh nonton ulang lagi. Cuma kalau misalkan ada pertanyaan ya teman-teman bisa join. Gue ada grup trading ya, grup trading bareng yang free bareng sama Sukor. Teman-teman yang mau nanya, mau join boleh langsung aja. Nanti cek linknya di bio Instagram gue, itu ada link tree. Itu nanti itu gue ada drop nomor WA temen tim ya, admin, untuk nanti ditanyain aja gimana cara joinnya untuk masuk grup itu. Tapi pastinya completely ini free. Ya di situ kita bakal trading juga, sharing gitu ya, dan juga obrolin ya tentang fundamental, terutama kalau misalkan ada yang tadi mau nanya tentang bursa karbon, please langsung WA aja buat joinnya. Dan mungkin ya kalau menurut gua apa yang harus di-prepare adalah kita harus prepare kalau misalkan IHSG turun lagi dan benar bakalan menguji area supportnya di angka sekitar mungkin 6, menurut gua di 67 itu udah cukup oke untuk entry. Nah, menurut gua lagi ini adalah momentum terakhir untuk kita entry buy on weakness sampai akhirnya rally, mungkin kita lihat dia break all time high-nya di tahun depan. Jadi menurut gua ketika nanti ada koreksi jangan khawatir, jangan ragu gitu ya untuk masuk ya, untuk invest sampai tahun depan, karena menurut gua IHSG-nya masih cukup bullish. Jadi any price IHSG di bawah 68 gitu ya, menurut gua itu adalah time yang itu momentum yang bagus untuk buy on weakness. Menurut gua prepare-nya harus seperti itu. Harus berani karena kadang-kadang kita masuk dikit naik banyak gitu ya. Padahal kita tahu kita harusnya masuk banyak. Jadi mendingan kita siap-siap cash, nanti buy on weakness beli untuk hold. Menurut gua gitu, Bro. Oke, thank you banget Bro Kevin, Yes. Billy untuk waktunya ya malam hari ini. Buat teman-teman cuan troopers juga, thank you banget ya yang udah nonton. Yeah. Tadi udah di-mention nih sama Bro Kevin, kalau misalkan ada pertanyaan ya, mau diskusi, boleh berarti ke diskusi investasi Bro ya, Yes. yang ini ya? Yes Bro, betul. Akun yang ini di bio ya, ada link tree. Nanti pencet linknya, link tree itu di paling atas ada nomor chat admin buat join ke grup diskusi bareng. Gitu Bro.
Oke, siap. Oke deh bro, kalau gitu gue pamit dulu sampai kita ketemu lagi di lain waktu ya bro ya. Thank you Thank you, banget bro. ya. Oke, siap semuanya. Selamat malam. Thank you, malam. Thank you, teman-teman semua.